Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Sarasehan Dis Natalis ke-19 Politeknik Harapan Bersama dengan tema PHB Berbagi dan Menginspirasi. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir secara virtual pada hari ini yang merupakan acara pertama dari rangkaian acara Disnatalis ke-19 Politeknik Harapan Bersama. Sebelum memulai acara Sarasehan pada hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars dan Himne Politeknik Harapan Bersama. 3. Sambutan Direktur Politeknik Harapan Bersama. 4. Pesan dan arahan. 5. Doa. 6. Sesi foto bersama secara virtual. Dan yang ke-7, penutup. Marilah kita buka acara pada hari yang berbahagia ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars dan Himne Politeknik Harapan Bersama. Hadirin dimohon berdiri.
Sambutan disampaikan oleh Direktur Politeknik Harapan Bersama kepada yang kami hormati Bapak Nizar Suhendra SEMPP, disilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Bapak? Sudah, Pak. Jelas. Sedikit kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun secara virtual. Kita semua paham bahwa pada waktu-waktu yang terdahulu kita merayakan hari ulang tahun kita dengan menyelenggarakan kegiatan sidang senat terbuka. Namun pada kesempatan hari ini kegiatan tersebut kita tunda sampai dengan kondisi yang memungkinkan. Namun insya Allah kegiatan pagi ini tidak mengurangi makna dari keseluruhan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan sehingga sampai dengan usia ke-19 Politeknik Harapan Bersama masih bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat Indonesia. Ibu Bapak sekalian, penyelenggaraan kegiatan ini dengan dilakukan secara online bukan semata-mata karena kita khawatir diri kita terpapar oleh pandemi yang sekarang masih belum teratasi. Tapi lebih dari itu, kepatuhan kita pada protokol kesehatan adalah bentuk penghormatan kita kepada para nakes tenaga kesehatan yang berjibaku untuk menanggulangi pencegahan termasuk menanggulangi korban-korban yang kian hari jumlahnya bertambah banyak. Bahkan di sekitar kita, di lingkungan Politeknik Harapan Bersama, setidaknya ada 4 insan Politeknik Harapan Bersama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena COVID-19. Dapat kami laporkan juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, minggu lalu tercatat kurang lebih 52 orang sivitas akademika Politeknik Harapan Bersama terpapar virus COVID-19. Alhamdulillah, kemarin kami dilaporkan 26 diantaranya sudah dinyatakan sehat, masih ada sisa separuh yang dalam penyembuhan isolasi mandiri. Kita doakan semoga seluruh warga dan insan Politeknik Harapan Bersama yang masih sakit bisa segera disembuhkan. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Pak Sudirman Said, di tengah kesibukan beliau menjadi Sekjen PMI menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, masih bisa meluangkan waktu kepada kita untuk nanti menyampaikan pesan-pesan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dwi Wahyudaryoto, di tengah kesibukan menjalankan penugasan dari Gubernur DKI, masih menyempatkan diri untuk bertatap muka kepada kita semua di pagi yang cerah ini melalui media Zoom. Dan pengurus yayasan yang lain, Pak Agung, Pak Aziz, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk meluangkan waktu bersama kita di pagi yang indah ini. Ibu, Bapak sekalian, pandemi ini memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Dampak dan pengaruhnya kepada kegiatan kita sangat luar biasa. Terlebih terhadap kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi yang bergerak memilih di bidang vokasional, bahwa praktek menjadi modal utama, menjadi ciri khusus dari perguruan tinggi kita. Sulit buat kita untuk menjalankan sepenuhnya kegiatan belajar mengajar sesuai dengan standar yang kita inginkan. Namun berkat kerja keras dari tim akademik yang dipimpin oleh Bapak Heru,
sampai dengan hari ini kita masih bisa dengan lancar, dengan baik menjalankan kewajiban kita mendidik putra-putri Indonesia yang bergabung dengan Politeknik Harapan Bersama. Di bawah kepemimpinan Pak Heru, kita bisa meningkatkan jumlah penelitian dari tahun sebelumnya, dari semester sebelumnya, menjadi dari 39 menuju 51 jumlah penelitian. Jumlah pengabdian masyarakat di semester yang lalu berjumlah 38 bisa meningkat 51. Jadi pandemi yang masih belum teratasi tidak mengurangi kerja keras teman-teman di bidang akademik untuk terus meningkatkan prestasi dan kinerja. Di bidang keuangan dan umum, Ibu Erni, serta kepegawaian, banyak hal juga terjadi perubahan. Sesuai dengan pesan dari Ketua Yayasan di tahun yang lalu, kalau kita masih sama-sama ingat bahwa misi utama kita pada pelaksanaan kegiatan PHB di tahun mendatang ada dua. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Politeknik Harapan Bersama. Dua pesan ini kita pegang utuh, kita pegang penuh, dan Ibu Erni bersama tim telah menggodok sehingga pada akhir tahun yang lalu kita bisa sama-sama merasakan ada peningkatan kesejahteraan, ada peningkatan kenaikan honor gaji yang kita terima hampir rata-rata di atas 30%. Memang tentu tidak sepenuhnya kita terpuaskan, namun kerja keras tim yang dipimpin oleh Bu Erni telah mengedepankan unsur keadilan agar kita semua memperoleh manfaat yang baik sesuai dengan pesan dari Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Bapak Dwi untuk kita semua meningkat kesejahteraannya. Di bidang kemahasiswaan dipimpin oleh Pak Adib, saya sadar Pak Pri, Pak Andri, Pak Sevani sangat sulit untuk mengerem mahasiswa untuk tidak melaksanakan kegiatan secara offline. Kerja keras teman-teman untuk tetap menjaga semangat mahasiswa berkreasi, mengungkapkan aspirasi di tengah wabah pandemi ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, semua bisa teratur. Mute Pak Direktur. Terima kasih, diingatkan. Prestasi mahasiswa meskipun di tengah pandemi menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Sampai dengan bulan Juni tahun ini, kurang lebih ada 34 prestasi yang diraih oleh mahasiswa Politeknik Harapan Bersama, salah satunya bahkan tingkat internasional. Ini merupakan kebanggaan yang luar biasa buat Politeknik Harapan Bersama, meskipun kita berada di kota kecil, namun kita bisa berkiprah, berkompetisi di tengah saingan, bukan saja di tingkat daerah, tapi juga sampai dengan nasional dan internasional. Kemudian di bidang kerjasama dan pengembangan bisnis di bawah pimpinan Bapak Ginanjar. Pada tahun ini kita berhasil mengumpulkan kerjasama kurang lebih 24 kerjasama strategis dengan dunia usaha, industri, dan stakeholder inti. Ada di antaranya kerjasama dengan PT Moya, ada PT Tamaris, bahkan ada perusahaan besar internasional Huawei menunjuk kita sebagai mitra dalam misi mereka untuk mengembangkan IT dan communication. Ini sungguh capaian yang luar biasa, meskipun dengan keterbatasan kondisi yang tadi saya sebutkan. Tentu kerjasama capaian atau prestasi yang diraih oleh semua bidang merupakan hasil koordinasi, hasil dari kerjasama dari seluruh unit dan bagian. Kita ingat Pak Sudirman selaku Ketua Pembina kita semua pernah mengingatkan, dan ini selalu kami sampaikan ke seluruh tim Pak Sudirman, bahwa koordinasi yang baik modalnya cuma satu, yaitu kerendahan hati. Kerendahan untuk ingin bertanya, ingin berbagi, ingin berdiskusi, dan insya Allah ini akan menjadi ingatan bagi kita semua agar koordinasi dan sinergi ke depan tetap terlaksana. Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya
saya juga sampaikan kepada seluruh kepala program studi yang telah bekerja keras di tengah pandemi mengawal proses belajar mengajar dan kewajiban kita sebagai perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Sungguh suasana yang tidak mudah. Tuntutan mahasiswa yang kian hari kian berbeda di tengah kebutuhan untuk memberikan materi pembelajaran yang terbaik, namun kita dibatasi oleh situasi pandemi, namun Ibu dan Bapak tetap berusaha melaksanakan kewajiban, mengemban amanah, memberikan yang terbaik buat mahasiswa, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, menjadikan manusia yang seutuhnya dengan memiliki akhlak mulia dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, tantangan ke depan bagi Politeknik Harapan Bersama tidaklah kecil. Di akhir bulan Mei, ada kabar gembira kita terima dari penerimaan mahasiswa baru, bahwa jumlah yang kita peroleh di akhir bulan Mei tahun ini dengan tahun lalu, jumlahnya sedikit kita lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Namun di akhir bulan Juni, kita mendapati kenyataan pertambahan jumlah mahasiswa baru di tahun ini tidak secepat pertambahan mahasiswa baru di tahun yang lalu. Kita tertinggal di akhir bulan Juni 30% di bawah pencapaian mahasiswa baru tahun lalu. Dan pada hari ini, kalau kita bandingkan dengan akhir bulan Juli, maka kita tertinggal 40%. Ini merupakan tantangan yang sangat besar. Kita tetap bersyukur karena kondisi ini sejatinya telah dirasakan oleh perguruan tinggi swasta lain di Jawa Tengah. Di tahun lalu, rata-rata perguruan tinggi swasta mengalami penurunan mahasiswa baru sampai dengan 50%. Kita tahun ini akan menuju, kalau sesuai dengan prediksi, penurunan kita bisa mencapai 40%. Artinya kalau kondisi ini bertahan sampai dengan gelombang ketiga penerimaan mahasiswa baru, maka student body kita atau jumlah mahasiswa aktif kita akan berkurang yang selama 2 tahun terakhir di atas 4.000, maka kita akan mengalami kondisi di semester yang akan datang dengan kelulusan wisudawan diperkirakan 1.300, student body kita berada di angka 3.500 mahasiswa. Ini penurunan yang luar biasa. Oleh karena itu, tentu kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian serta mengajak teman-teman semua untuk berpikir inovasi, mencari peluang agar organisasi kita, institusi kita tetap bisa sustain, bisa tetap berkelanjutan. Sekali lagi, selamat harlah untuk semua. Kita tidak akan besar tanpa kebersamaan. Kita tidak akan bisa menghadapi tantangan yang berat ini tanpa kita saling berangkulan untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillah sekaligus meresmikan logo ulang tahun PHB ke-19. Kalau Ibu Bapak sudah pernah melihat, di tengah-tengah ada gambar tangan yang merupakan simbol harapan. Semoga kita bisa memenuhi harapan kita semua dan Indonesia menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Pesan dan arahan. Pesan dan arahan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Harapan Bersama. Kepada yang terhormat Bapak Sudirman Said, AK, SE, MBA, disilakan. Terima kasih. Cek Mbak, suara saya kedengaran? Terdengar jelas, Bapak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya hormati rekan dari Dewan Pembina Yayasan, Pak Sahrial, kemudian dari Dewan Pengawas, Pak Irwan, Pak Mendi Mursal, Pak Ibu Sari, dan Pak Adi. Kemudian rekan-rekan pengurus, Ketua Pengurus yang hadir di sini, Pak Dwi, kemudian Pak Agung Sekretaris, Pak Aziz Bendahara, Direktur
Poltek Harapan Bersama, Pak Nisar Suhendra, para Wakil Direktur, Pak Heru, Bu Erni, dan Pak Adib, seluruh Kaprodi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para dosen, para karyawan, staf, dan sivitas akademik yang berbahagia. Mengamini yang disampaikan Pak Nizar, meskipun situasi prihatin, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur, masih diberi semangat untuk terus berbuat bagi sesama. Satu kondisi yang sama sekali tidak mudah. Kita menyaksikan angka-angka yang terus meningkat, kasus-kasus maupun kematian yang terus membuat kita prihatin bersama-sama. Pertama-tama, mari kita dalam hati mendoakan rekan-rekan sahabat yang mendahului kita, termasuk tadi dikatakan Pak Nizar ada sejumlah sivitas akademika dan juga istri dari salah satu Dewan Pengawas kita, Pak Mendy Mursal, seorang periset andalan Republik Indonesia, Dr. Novi, wafat karena impak dari perjuangan beliau memperjuangkan vaksin untuk penderita COVID seluruh Indonesia. Rekan-rekan sekalian, 19 tahun itu usia yang panjang bagi satu inisiatif, tapi juga masih sangat pendek bagi perjalanan satu bangsa. Kalau diibaratkan usia manusia 19 tahun itu baru lulus SMA 2 tahun lalu dan mungkin semester ketiga, keempat di perguruan tinggi. Tampilannya cantik, ganteng, keren gitu ya. Confidence-nya tinggi. Cita-citanya besar. Tapi tentu saja pengalaman menghadapi persoalan masih terlalu sedikit. Karena itu dengan segala capaian-capaian tadi yang disampaikan oleh Pak Nizar, baik dari segi akademik, dari segi manajemen internal, keuangan, human capital, perbaikan kompensasi, maupun kerjasama dan juga kegiatan. Saya juga mengamini yang disampaikan Pak Nizar. Teman-teman di kemahasiswaan pasti gemes dengan situasi sekarang karena idenya pasti banyak, tapi situasinya tidak mungkin. Tapi kerjasama dan kerja keras dari kalian semua telah membuahkan hasil yang membanggakan dan patut disyukuri. Tetapi sekali lagi, 19 tahun adalah usia yang masih harus menempuh banyak ujian. Nah, modal wajah ganteng, wajah cantik, penampilan keren, dan juga prestasi yang membanggakan ini harus kita gunakan sebagai fondasi. Kita terus membangun sambil berjalan dan dari waktu ke waktu memperkuat bagian bawah dari bangunan supaya bangunan ke depan itu bisa dibangun setinggi apapun, seluas apapun. Itu barangkali spirit yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing mendengarkan uraian dari Pak Direktur tadi. Tahun ini Disnatalis kita berbeda. Kalau di tahun-tahun lalu kita bersolek dengan toga kebesaran, berwarna festif, penuh dengan makanan-makanan dan hidangan-hidangan. Tahun ini kita prihatin, hidangan kita ada di ruang masing-masing, toga kita simpan dahulu, tetapi semangat untuk tampil sebagai pendidik terkemuka harus kita tetap perkuat. Tahun-tahun lalu kita mendapatkan begitu banyak karangan bunga, tapi tahun ini kita mengirimkan banyak karangan bunga duka cita kepada sesama, kepada kolega. Dan itu satu bel peringatan yang sungguh mendalam. Di Jawa Tengah kemarin kasus tertinggi dicapai dengan wafatnya 204 warga masyarakat karena COVID. Ada 3.800 kasus. Di seluruh Indonesia ada 1.040 orang wafat, 34.000 kasus baru. Dan kembali ini adalah ring bell yang harus kita pantau sama-sama, harus kita perhatikan sama-sama. Karena itu
Saya menghormati pilihan dari lembaga, dari manajemen PHB untuk menyelenggarakan forum ini secara daring, tidak melepaskan hikmat dan juga keseriusan dalam kita berproses. Karena forum ini adalah forum untuk mengapresiasi apa yang sudah kita capai sambil terus merencanakan apa yang ke depan. Tetapi penghormatan kepada pengorbanan dari tenaga kesehatan, perjuangan tenaga kesehatan, perjuangan para pejabat pemerintah yang berjibaku menolong warga, harus kita berikan setinggi-tingginya dengan cara mentaati prokes sambil juga kita berusaha keras melindungi diri kita dan keluarga kita yang ada di rumah. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan satu pesan saja dan mohon dicermati dengan serius. Ini bukan statement diplomatik, bukan statement politis, bukan statement janji kosong. Ini yang saya ceritakan adalah satu keseriusan kita bersama membangun PHB. Saudara sekalian, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang dibom oleh sekutu dan jatuh. Kaisar Hirohito menandatangani penyerahan negara Jepang kepada sekutu, mengaku kalah. Sesudah itu, Kaisar Hirohito mengumpulkan seluruh jenderal yang masih hidup, memanggil mereka. Kemudian dia bertanya, para jenderalku, berapa guru yang masih hidup? Coba hitung dan kumpulkan. Kemudian pidatonya kepada para jenderalku, kita kalah perang karena kita tidak belajar. Kita punya kekuatan tentara yang dahsyat, bisa menjangkau seluruh Asia, bahkan mengebom wilayah paling jauh dari jangkauan Jepang di daerah Hawaii sana, membuat Amerika kocar-kacir. Tapi kita tidak belajar. Kita tidak melakukan riset, kita tidak melakukan pengembangan-pengembangan, sehingga negara lain membuat bom atom seperti yang dahsyat ini, kita tidak mengetahuinya. Tentu ini adalah retorika seorang pemimpin yang sedang membangun semangat pasukannya, sekaligus menimbulkan kerendahan hati, menunjukkan kerendahan hati bahwa ada yang kurang dari pemerintahan di Jepang ini. Karena itu, lanjutnya Kaisar Hirohito melanjutkan bahwa karena itu dari sekarang yang harus kita kembangkan adalah pendidikan. Kumpulkan guru-guru yang ada, kembangkan jumlah guru, kembangkan pendidikan semaksimal mungkin. Investasi besar-besaran di dunia pendidikan. Dan teman-teman semua tahu, membaca sejarah, bahwa sejak itu Jepang tidak terbendung. Teknologinya maju, etosnya luar biasa, Amerika takut bukan kepalang. Di Washington pada tahun 90-an terbit satu majalah Time yang menceritakan headline bahwa secara ekonomi dan teknologi Jepang sedang menjajah Amerika. Digambarkan bahwa di depan Kongres Amerika Serikat di Washington, jumlah mobil Jepang yang parkir lebih banyak daripada jumlah mobil Amerika yang parkir. Artinya, bahkan para kongresmen, para staf, para lobbyis, para tamu di Kongres Amerika sekalipun, gedung yang sangat masyhur itu, ternyata lebih banyak menggunakan produk Jepang. Dan Jepang terus menambah dunia, ekonominya raksasa meskipun negaranya kecil, menjadi investor di mana-mana. California dibeli oleh Jepang habis-habisan, negara paling barat, negara bagian paling barat. Dan sampai hari ini dengan segala dinamika dunia, Jepang menjadi negara kecil dengan kekuatan raksasa yang selalu diperhitungkan. Di forum G20 Jepang ada, di forum G7 Jepang ada. Jepang menjadi ibu kota Bank Sentral Asia, menjadi investor besar dalam perkembangan ekonomi di berbagai negara tetangga, termasuk tentu saja di Indonesia. Apa yang ingin saya katakan dari cerita ini, teman-teman sekalian? Jangan pernah mengunderestimate powerful-nya pendidikan.
Ya, mungkin sebagian dari Anda mengatakan, ya saya akan cuma bekerja, saya akan cuma ngajar, saya akan cuma jadi pegawai. Tapi silakan itu dirasakan sampai hari ini. Mulai besok saya minta teman-teman semua, you work beyond your conventional thinking. Anda bekerja, mengabdi kepada PHB lebih dari sekedar pekerjaan. Ini perjuangan, saudara-saudara sekalian. Ini perjuangan menegakkan, memakmurkan masyarakat Tegal, masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Indonesia. Ini perjuangan membuat Indonesia lebih hebat daripada negara-negara lain. Jangan ada yang mengatakan dalam hati, alah, kayak orang ngerti singgeong. Wong Brebes ngerti apa? Itu Anda sedang merendahkan dirimu sendiri. Jangan pernah ada yang underestimate pada pentingnya pendidikan. Berkali-kali saya nyatakan dalam berbagai forum, kalau bukan karena pendidikan, tidak mungkin anak Selasri, Kecamatan Larangan, anak Wong Kere Gemplek, bisa ngomong seperti ini. Tadi bagai saya dialog dengan Jenewa, sebentar lagi saya dialog dengan Washington. Besok lusa saya ketemu dengan komunitas guru besar se-Asia Tenggara, segala macam. Ini berkat pendidikan. Saya tidak sedang umum pada diri sendiri, tapi betapa powerfulnya dunia pendidikan itu untuk membuat setiap orang yang paling dari bawah sekalipun mentas ke panggung global dan berperan. Karena itu sekarang Anda semua memiliki instrumen strategis namanya politik harapan bersama. Jangan sia-siakan, jangan underestimate, jangan menggunakannya dengan sepele. Your leadership team kepemimpinan Anda adalah orang-orang luar biasa. Pak Dwi orang yang sangat besar dedikasinya, orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, tidak butuh apa-apa lagi dari apa yang diurus, tetapi dengan telaten setiap saat memonitor perkembangan kampus kita. Pak Nizar siang malam ada bersama kalian. Pak Adib, Bu Erni, Pak Heru, dan seluruh Kaprodip insya Allah akan berjuang habis-habisan untuk membesarkan, membuat PHB ini tidak sekedar unggul di Tegal, di Jawa Tengah, di Indonesia. Tapi kita ingin dengan serius membangun Poltek Harapan Bersama itu unggul secara dunia. Apa bisa? Bisa kalau kita mau. Bisa kalau kita mau. Tentu dengan gabungan dua hal. Ikhtiar habis-habisan, berdoa berserah diri, sambil memohon kepada Allah SWT. Ini yang ingin saya sampaikan dan saya katakan tadi, this is not political statement. This is not diplomatic statement. Ini pernyataan serius. Bersama-sama saya ingin mengajak teman-teman semua menghayati tugas mulia ini. Menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama untuk memajukan bangsa. Dan kita bicara Indonesia, bicara dunia, bukan sekedar bicara Jawa Tengah, apalagi bicara Tegal Brebes. We want to serve to humanity. Kita ingin memberikan layanan terbaik pada dunia, pada kemanusiaan, mengentaskan kemiskinan, memajukan masyarakat, dan insya Allah teman-teman PHB punya modal cukup, punya modal besar untuk sampai ke sana. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan sebagai penutup, setiap krisis akan menghadirkan pemimpin nyata, the true leaders. Gunakan krisis ini untuk melahirkan para pemimpin, para pendidik, para pejuang yang memiliki spirit untuk memajukan bangsanya, dan dari PHB insya Allah akan lahir pemimpin nyata itu, the true leader, Indonesian leader yang akan memajukan bangsa kita. Demikian, sekali lagi terima kasih atas pengabdian, pengorbanan, dan kerja keras. Dan di depan mata kita terbentang tantangan dan kesempatan untuk menjadikan Tegal, menjadikan PHB sebagai pemenang, sebagai pemain, sebagai kontributor dari pergulatan memajukan Indonesia sebagai warga dunia yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu PHB, selamat ulang tahun. Saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Direktur, teman-teman sekalian, saya mohon maaf harus pamit dan monggo diteruskan yang rileks supaya bisa ada dialog mungkin di antara rekan-rekan. Matur nuwun, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas pesan dan arahannya.
Terima kasih atas pesan dan arahan yang diberikan oleh Bapak Sudirman Said AKSE MBA. Pesan dan arahan Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama. Kepada yang kami hormati, Bapak Dwi Wahyu Daryoto, AKMSI CA-CPA, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dies Natalis yang ke-19 buat insan akademi di PHB. Yang kedua juga saya ingin menyampaikan terima kasih atas semua kerja keras, perjuangan, dan konsistensi dari ibu-ibu, bapak-bapak semua dalam melakukan kegiatan sehingga mencapai tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur. Tadi Pak Sudirman Said sudah panjang lebar memberikan arahan ke kita semua, termasuk saya, gitu, karena beliau adalah pembina kita, gitu, yang mana sangat mengena, gitu ya. Yang pertama mengenai situasi pandemi ini, gitu. Yang mana tadi kita lihat bersama bagaimana begitu emosionalnya Pak Sudirman menyampaikan kondisi yang kita alami 2 atau 3 minggu terakhir ini, gitu ya. Dan itu sudah merambah, gitu ya, artinya sudah merambah di lingkungan terdekat kita, baik itu internal PHB sendiri, kita sudah beberapa sahabat dan beberapa tenaga maupun keluarga sudah meninggalkan kita, ya, termasuk yang terakhir kemarin adalah istri dari Pak Mendy Mursal yang anggota pengawas kita. Dan saya tahu persis Dr. Novi itu adalah salah satu peneliti utama di Bio Farma yang dalam masa pandemi ini sangat berdedikasi untuk bagaimana melakukan penelitian mengenai vaksin. Dan ini suatu perjuangan yang mungkin tidak ada duanya, gitu ya, seperti perang bahwa nyawa pun saya korbankan, gitu. Ini yang mungkin message yang saya tahu persis yang akan disampaikan oleh Pak Sudirman Said tadi, karena bagaimanapun juga saya mengenal almarhumah, gitu, dan kemarin seluruh direksi BUMN itu saya dengar melakukan doa bersama secara online khusus untuk sang peneliti vaksin ini. Nah, ini kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said tadi, bahwa termasuk cerita yang masalah Jepang dan Amerika, gitu, dan akhirnya kembali lagi ke pendidikan, itu merupakan suatu pesan yang sangat dalam, ya, buat saya dan buat kita semua, gitu, untuk bagaimana benar-benar mewujudkan cita-cita kita bersama. Kalau dilihat dari cita-cita, ya tentunya cita-cita bangsa Indonesia ini. Karena kondisinya kalau kita lihat sekarang, mau tidak mau harus ada beberapa extra mile, ya, beberapa ketekatan bulat dari kita semua untuk melakukan
kegiatan-kegiatan paling tidak di lingkungan sekitar kita yang terkecil. Nah, ini semua tentunya perlu mendapatkan suatu dorongan atau semangat yang timbul dari diri kita masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti ini itu mungkin yang pertama adalah semangat kita melakukan perubahan. Kondisinya sudah beda sekali. Dulu kita masih bisa kerja tatap muka, bercerita, bersendagurau, kemudian ya ngobrol-ngobrol sambil meluangkan waktu senggang gitu ya. Sekarang udah tidak bisa lagi. Tetapi banyak juga hal-hal yang positif yang harus kita terima gitu ya, yang harus kita cermati bahwa ternyata situasi sekarang ini membawa berkah juga, membawa kesempatan juga bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi gitu ya. Contohnya adalah inovasi proses. Dulu kita nggak pernah kepikiran meeting melalui Zoom dengan efektif gitu. Dan kita nggak pernah kepikiran bekerja kalau ibu-ibu bapak-bapak misalnya melakukan pengajaran, mengawasi ujian, atau berkomunikasi dengan mahasiswanya atau sesama dosen, itu dulu nggak pernah kepikiran dengan menggunakan teknologi sepanjang ini. Nah, inilah yang menurut saya bahkan udah pernah saya katakan dari tahun lalu gitu ya, bahwa proses inovasi itu sangat-sangat diperlukan. Nah, dalam melakukan inovasi proses ini itu diperlukan suatu extra mile dari masing-masing individu dari kita semua. Jangankan ada pandemi, nggak ada pandemi pun itu lingkungan bisnis, lingkungan berusaha, lingkungan organisasi kita itu selalu berubah. Nah, kalau kita tidak melakukan inovasi atau perubahan dalam konteks proses, ya, karena PHB ini bukan produk, gitu ya, untuk inovasi produk itu akan ketinggalan dan mungkin akan mati, gitu. Karena dimanapun juga organisasi yang tidak melakukan inovasi itu akan ketinggalan. Nah, yang kedua adalah mungkin semangat kebersamaan. Ya. Kita tadi sampaikan oleh Pak Sudirman, dengan kebersamaan itu kita saling mensupport, gitu. Saling memahami kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini pada umumnya dan di PHB pada khususnya. Dan ini kondisinya hampir sama dengan semua organisasi, ya, hampir similar lah gitu ya, dengan semua organisasi. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini hanya kebersamaanlah yang bisa membuat kita survive. Nah, bentuk-bentuk kebersamaannya itu apa? Banyak sekali gitu ya. Seperti saya contohkan misalnya kita di kampung ya, saya nggak mau merefer ke hal-hal yang besar gitu ya. Yang di kampung kadang-kadang kalau misalnya ada tetangga, jangankan ngomong saudara ya, kayak tetangga gitu, misalnya isoman, mereka perlu bantuan. Itu yang harus kita tumbuhkan bahwa mereka juga saudara kita, mereka juga kerabat kita, gitu. Sehingga perlulah bantuan. Jadi kegiatan isoman itu mendidik kita untuk selalu merasa bersama dalam menghadapi cobaan. Ini sangat saya rasakan baik itu di lingkungan di lingkungan tetangga gitu ya, maupun di lingkungan organisasi perusahaan maupun di lingkungan teman-teman pergaulan gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dulu kita nggak sangka gitu. Ya.
Jadi sekarang aja ini mencari obat sambiloto aja itu susah. Apalagi kita mencari Avigan, mencari oksigen aja susah. Jadi ini yang menurut saya, mari kita juga teman-teman melakukan introspeksi, gitu ya, merefleksikan diri bagaimana masing-masing dari kita menumbuhkan dan mewujudkan kebersamaan itu demi tetap sustainability dari PHB ini terjaga atau keberlangsungan dari PHB ini terjaga. Nah, keberlangsungan ini tadi saya kaitkan dengan pesan dari Pak Pembina, gitu ya, bahwa hanya dengan pendidikanlah Tegal ini bisa maju, Indonesia ini bisa maju, Jawa Tengah bisa maju, Indonesia bisa maju. Dan kita semua merasakan. Ya, coba refleksi dari masing-masing kita, tidak usah kita ceritakan ke orang lain, tapi coba resapin dalam diri sendiri, gitu ya. Kita bisa duduk sampai dengan posisi sekarang ini seperti disampaikan oleh Pak Dirman, ya, dan melakukan kegiatan seperti ini, kalau bukan karena pendidikan juga nggak mungkin. Dan saya mungkin hampir sama gitu ya ceritanya dengan Pak Sudirman Said. Kalau dulu saya nggak mendapatkan beasiswa untuk sekolah, ya, dan saya nggak melakukan usaha-usaha untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi, mungkin saya nggak seperti sekarang ini. Dan itu pasti saya yakin masing-masing dari kita, ibu-ibu, bapak-bapak, punya cerita untuk individu atau untuk diri masing-masing. Jadi mohon semangat kebersamaan ini tetap dijaga dan direfleksikan dalam kegiatan sehari-hari PHB. Nah, yang ketiga adalah semangat perjuangan. Ini saya kaitkan sekali lagi dengan arahan dari Pak Pembina tadi, bahwa seperti Jepang, gitu ya. Kalau tidak ada perjuangan para guru untuk memajukan pendidikan, itu sekarang Jepang itu nggak ada apa-apanya mungkin ya. Karena pada tahun 45 aja sudah ketinggalan. Jadi intinya kalau dalam periode waktu, horizon waktu gitu, dalam waktu 75 tahun, gitu, sama dengan Indonesia merdeka, Jepang jauh lebih maju dari kita. Dan ini juga terjadi di Korea. Ya. Korea mungkin tingkat demokrasinya nggak semaju Indonesia, gitu ya. Di rapat anggota DPR aja sering sekali kita lihat baku hantam, lempar-lemparan kursi, gitu. Tetapi dalam hal pendidikan kita nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Nah, inilah yang harus kita contoh, harus kita terapkan di dalam lingkungan PHB. Tadi sampaikan oleh Pak Sudirman, apakah bisa? Ya bisa. Saya yakin bisa. Kalau kita punya semangat perjuangan tadi. Artinya kalau kita mau memperjuangkan. Nah, mau memperjuangkannya ini harusnya dengan inisiatif atau semangat perubahan dan semangat kebersamaan. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak panjang sedikit, sudah hampir jam 10. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, dan saya dengar juga PHB mendapatkan hadiah yang bagus gitu untuk hari ulang tahunnya, bahwa PHB sudah di award ya, ditunjuk oleh Huawei Teknologi menjadi mitra ICT Academy. Ini suatu terobosan yang sangat-sangat luar biasa, yang membuat
kita makin yakin bahwa kita bisa meningkatkan marwah dari PHB ini. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kami sampaikan atas pesan dan arahan yang telah disampaikan kepada kita semua. Hadirin, dengan segala kerendahan hati, marilah sejenak kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Bahri Kamal SEMM. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa untuk keselamatan diri kita bersama. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit dan yang sedang isoman diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhum dan almarhumah teman-teman kita Sivitas Akademika, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Alhamdulillah wa syafa'atillah rasulillah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Allahumma inni asbahtu usituka wa usitu amalata arshika wa malaikatika wa jami'il khalqika innaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka man qalaha arba'an a'taqallahu minan nar. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika astaghis wa aslih li sa'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfatan 'ain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alla wa abu'u bi dzambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hasani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijali. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Allahumma fa' minal bala'i wal fitnati wa yahsibu khairu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ustikum wa nafsi bi taqwallah fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi foto bersama secara virtual. Dimohon kepada Ibu dan Bapak agar bisa menyalakan kamera. Mohon panitia untuk bisa membantu mendokumentasikan acara sarasehan pada hari ini. Sesi ini akan saya pandu, jadi mohon Bapak Ibu masih tetap menyalakan kamera karena ada beberapa slide yang akan difoto atau di screenshot. Dimohon untuk bersiap. Ibu, Bapak, sudah siap? Nggih?
Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Boleh senyum kan ya? Boleh Bapak, Senyum. malah harus senyum yang senyum paling semuanya. lebar mungkin. Atau yang paling manis. Satu lagi, yang terakhir, slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Nggak usah tegang ya Bapak Ibu, senyum saja boleh. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Kok pada tegang ya fotonya ya, bukan foto KTP ini Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mohon di-mute dulu Bapak Ibu, acara masih saya lanjutkan. Baik, terima kasih. Hadirin, demikian acara Sarasehan Disnatalis ke-19 Politeknik Harapan Bersama. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ada beberapa pesan yang harus kita resapi bersama dari Bapak Sudirman Said dan Pak Dwi Wahyu, bahwa yang pertama, jangan pernah men-underestimate pendidikan, karena pengabdian di bidang pendidikan bukanlah hal yang sepele. You're beyond your conventional thinking. Dan Pak Dwi berpesan untuk tetap berinovasi, kemudian menumbuhkan dan mewujudkan kebersamaan, dan yang terakhir kita harus tetap bersemangat untuk memperjuangkan keberlangsungan dan kemajuan PHB. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ibu Agung, Bapak terima Sivitas kasih. Akademika. Pak Aziz, Pak Dwi, terima kasih. Para Kaprodit, terima kasih banyak. Sama-sama, Bapak. Jaga kesehatan. Sama-sama. Siap, Pak Dwi. Ibu Hana Sip, udah, Bapak, sami-sami Bapak. Ibu Hana udah negatif, Bu Hana? Bagaimana Pak Dir? Sudah negatif. Insya Allah Pak, sudah isoman Pak. Ini perlu tes lagi nggih Pak? Kirain mau nanya, sudah positif. Ibu Iroma, Sudah positif belum Pak? Ibu Iroma, gimana kabarnya? Ibu Iroma, terakhir kami dengar positif ya. Nggih Pak. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Semuanya, Nggih, mudah-mudahan Bapak. kita bisa segera berkumpul kembali. Nah, sehat Amin, semuanya. amin, Semua. amin. Selamat ulang tahun. Terima Selamat kasih ulang tahun banyak semuanya. Pak Dwi, Pak Nizar, Bunda. Masih ada, ingat loh ya, masih ada pemilihan karyawan terbaik. Kita tunggu nanti dari panitia. Iya. Itu digodok. Dari prodi terbaik juga nanti akan kita pilih. Ini panitia lagi masih menggodok. Makan-makan. Harus. Makan-makan. Hadir Di rumah makan-makan. masing-masing. Besok pagi.